Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan bab salat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan wa nudiba, dan disunnahkan wukufu rajulaini, berdirinya dua orang laki-laki, au sobiyaini, atau dua anak kecil, au sobiyin, atau satu anak kecil, wabalighin, dan orang yang sudah balik, au rijalin, atau beberapa orang laki-laki yang dewasa, hadaru, yang mereka telah hadir, ibtidaan, pada permulaan sholat. Jadi pada permulaan sholat mereka semuanya sudah hadir. Nah, di mana posisi mereka? Posisi mereka adalah khalfahu, di belakang imam. Kamro'atin, seperti seorang perempuan, fa'aktsara, lebih, seperti seorang perempuan atau lebih dari seorang perempuan. Jadi kalau ada dua orang laki-laki atau beberapa laki-laki dewasa, posisi mereka itu berada di belakang imam. Seperti satu perempuan atau lebih, posisi mereka tetap berada di belakang imam. Berbeda dengan yang kemarin yang sudah dijelaskan di atas, jika makmumnya itu cuma satu orang, maka penjelasannya sudah dibaca kemarin. Kemudian wayusanu, dan disunahkan, ayaqifah, hendaknya berdiri, khalfahu, di belakang imam, rijalun, beberapa laki-laki dewasa. Kenapa? Lifadlihim, karena keutamaan mereka. Jadi urutannya hendaknya shaf setelah imam itu adalah shafnya para laki-laki dewasa. Kemudian fasibyanun, kemudian setelah itu adalah anak-anak kecil. Inistau'aba ar-rijalu as-saffa. Inistau'aba, jika telah memenuhi, siapa? Ar-rijalu, laki-laki dewasa, telah memenuhi as-saffa, shaf. Wa illa, dan jika laki-laki dewasa itu belum memenuhi shaf, maka kumila, disempurnakan apa? Shaf, bihim, dengan mereka anak-anak kecil, au biba'dihim, atau disempurnakan dengan sebagian mereka anak-anak kecil. Jadi urutannya adalah laki-laki dewasa dulu, baru setelah itu anak-anak. Tapi kalau shaf yang pertama, shafnya laki-laki dewasa, itu belum penuh dengan laki-laki dewasa, maka hendaknya disempurnakan dengan anak-anak kecil. Kemudian setelah anak-anak, fakhunatha, maka adalah orang-orang khunsa. Jadi khunsa ini adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Nah, kenapa khunsa itu lebih didahulukan daripada perempuan? Kenapa? Lihtimali dzukuratihim, karena memungkinkan sifat kelaki-lakiannya mereka para khunsa. Kemudian setelah khunsa adalah fanisaun, para perempuan. Jadi urutannya yang pertama adalah laki-laki dewasa, kemudian shaf berikutnya adalah anak-anak kecil, kemudian shaf berikutnya adalah khunsa, baru terakhir adalah para wanita.
Nah, kenapa urutannya seperti itu? Lil ittiba, karena mengikuti Nabi fi dzalika, di dalam tertibnya urutan shaf. Kemudian wala yukamalu, dan tidak disempurnakan bil khunatha, dengan khungsa, wala bin nisa, dan juga tidak disempurnakan dengan para wanita. Apa yang tidak disempurnakan? Soffu ghairihim, sofnya selain mereka, laki-laki dewasa. Jadi sof selain laki-laki dewasa itu ada 3. Yang pertama sofnya anak kecil, yang kedua sofnya khungsa, kemudian yang ketiga adalah sofnya para wanita. Nah, 3 soft ini jika belum sempurna, 3 soft ini tidak boleh disempurnakan dengan khungsa dan para wanita. Kenapa? Karena khungsa itu memungkinkan laki-laki dan memungkinkan perempuan. Sehingga antara khungsa dan perempuan itu tidak boleh dicampur. Kemudian wa antaqifa, hendaknya berdiri, imamatuhun, imamnya para wanita, hendaknya berdiri fi wasatihin, pada pertengahan mereka, min ghairi taqaddumin, dengan tanpa maju. Jadi kalau jamaahnya itu adalah perempuan semuanya, maka posisi imamnya itu berada di tengah sejajar dengan makmum yang lainnya, tanpa maju ke depan. Falau ammahunna, seandainya mengimami mereka para wanita, ghairum ra'atin, selain perempuan, berarti yang mengimami adalah laki-laki, maka kutima, hendaknya dia didahulukan, alaihinna, di atas para wanita. Wakal mar'ati, dan seperti perempuan itu arin, orang yang telanjang. Au uratun, atau orang-orang yang telanjang, busaro, yaitu yang mereka semua bisa melihat. Jadi uratun busoro, yaitu orang-orang yang telanjang yang mereka semua bisa melihat. Fi dau'in, di tempat yang terang. Jadi kalau jamaahnya itu adalah orang-orang yang telanjang yang bisa melihat, maka hendaknya sholat jamaahnya itu sejajar seperti perempuan, yaitu sejajar tanpa imamnya tadi itu maju ke depan. Wa sunnah, dan disunahkan lirrijal, bagi para laki-laki, wukufuhum, berdirinya mereka, fi sofin awalin, pada sof yang pertama. Li'annahu, karena sof yang pertama itu afdalu sufufi rijal, itu adalah paling utamanya sof bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki dewasa, shaf yang paling utama bagi mereka adalah shaf yang pertama. Nah, di sini ada nomor 1, kita baca. Qauluhu fi shaffin awalin ila akhirih. Wa aslu dzalika, adapun dalilnya hal itu, dalilnya shaf pertama itu adalah paling utama bagi para laki-laki, itu adalah khobaru muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baik safnya para laki-laki itu adalah awaluha, awalnya saf. Wa syarruha, dan seburuk-buruk safnya laki-laki itu adalah akhiruha, itu adalah akhirnya saf. Wa khairu sufufin nisa, dan adapun sebaik-baik safnya para wanita itu adalah akhiruha, akhirnya saf.
Wa syarruha, dan seburuk-buruk safnya wanita itu adalah awaluha, permulaannya saf. Jadi bagi laki-laki saf yang paling baik adalah awalnya, paling buruknya saf bagi laki-laki adalah akhirnya saf. Tapi kalau perempuan, saf yang paling baik adalah akhirnya saf, paling belakang, paling buruknya adalah yang paling depan. Maksudnya maksudnya ketentuan hadis ini berlaku idza kunna, apabila mereka para wanita ma'a ghairihin, salatnya bersama selain mereka para wanita. Berarti para wanita salat dengan laki-laki, walau rajulan wahidan, meskipun satu orang laki-laki. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.